Indonesia kembali berduka. Kabar tersebut dari pegunungan Kabupaten Yahukimo, Papua. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, pesawat AMA Air PKRC yang dipiloti oleh Nicholas F. Gosselin, warga negara Amerika Serikat, mengalami insiden penembakan dan pembakaran yang mengakibatkan sang pilot meninggal dunia. Pesawat ini memiliki rute penerbangan Wamena-Balingama-Wamena. Kejadian ini mengingatkan kembali kita pada peristiwa tahun 2023 silam saat terjadi penyanderaan pilot Susi Air oleh TPN PBOPM pimpinan Egyanus Kogoya. Merespon cepat peristiwa kejadian, Korps TNI HBMA menggelar operasi khusus perebutan cepat untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang sebagai titik masuk bantuan, sekaligus melaksanakan SAR taktis guna mengevakuasi korban dan menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Operasi melibatkan 10 personel Korps TNI HBMA dengan dukungan 2 helikopter Karakal, serta dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi, mengingat medan pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Dalam waktu bersamaan, tim patroli Korps TNI HBMA bergerak melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan pilot serta pembakaran pesawat dari Bandara Ibde Haik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Jenazah Nicholas F. Gosselin berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Seluruh proses dilaksanakan melalui koordinasi terpadu dengan mengedepankan faktor keamanan dan ketelitian, mengingat medan operasi berada di wilayah pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan sangat tinggi. Selanjutnya jenazah akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan informasi awal yang diterima aparat keamanan, pembunuhan terhadap pilot serta pembakaran pesawat PT AMA Air dilakukan oleh kelompok OPM 16 Yahukimo yang dipimpin Eltius Kobar. Papua, siap, kita akan merdeka. Wah, saya sebagai Panglima Komandan Base Yahukimo, Brigjen Eltius Kobar, dengan saya punya pasukan. Hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2026. Saya dengan saya punya pasukan, kita tembak pesawat dengan bakar pesawat dengan tembak pilot. Itu saya dan saya punya pasukan yang bikin. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim patroli Korps TNI HBMA langsung melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku guna menjaga situasi keamanan serta mendukung proses penegakan hukum. Selain melaksanakan evakuasi, Korps TNI HBMA bersama unsur terkait terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan situasi tetap kondusif, sekaligus mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media dan pemirsa sekalian yang ada di rumah. Pertama-tama kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas terjadinya peristiwa penembakan yang dialami oleh korban pilot Kapten Nicholas F. Gosselin, warga negaraan Amerika, serta pembakaran pesawat Pilatus milik PT AMA yang sejatinya PT AMA melayani kegiatan misi atau keagamaan di daerah-daerah terpencil, terutama di lokasi tempat kejadian, ya, di lapangan terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Perlu kami sampaikan pada malam hari ini, kebetulan kami didampingi oleh Karumtip Bayangkara Polda Papua serta Kasatgas Gakum Operasi Damai Karten 2026 menyampaikan bahwa tadi pagi korban berhasil dievakuasi oleh jajaran TNI, dan pada malam hari ini kita menindaklanjuti dengan proses bagian dari proses upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan kegiatan visum. Ya, perlu kami jelaskan di sini, visum ini dilaksanakan untuk
menerangkan sebuah kejadian peristiwa agar lebih jelas. Kenapa tidak lakukan otopsi? Karena setelah tadi kita lihat secara awal bahwasannya tidak dibutuhkan atau tidak sangat diperlukan untuk dilakukan otopsi karena melihat luka korban atau jenazah ini secara kasat mata kita sudah dapat menyimpulkan. Nah, nanti terkait dengan isi ataupun hasil daripada visum yang sudah kita laksanakan tadi, nanti kami kasih kesempatan kepada Karumkit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi untuk menjelaskan. Silakan, Dok. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Operasi Damai Karten 2026, Bapak Wakapolda Papua, para PJU Polda Papua, para PJU ODC Damai Karten, Bapak Kasatgas Humas, Bapak Kasatgas Gakum, Direktur PT AMA, rekan-rekan, dan Dokter Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Jimmy, Spesialis Forensik. Saya Karumkit Bayangkara, saya mohon izin untuk menerangkan kesimpulan dari pemeriksaan kami. Pada mayat seorang laki-laki dewasa muda berusia 29 tahun. Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan. Tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan, serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak, masuk tempel dengan posisi moncong senjata, tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri itu tempel, kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang maksila atau tulang pipi sebelah kanan ini patah. Dan hasil rongsen yang kita lakukan pada jenazah ini ada luka patah pada dasar tengkorak di dalam. Tidak kita lakukan otopsi dalam karena kita lakukan hanya otopsi luar, makanya kita menggunakan X-ray. Nah, itu ditemukan, jadi dia masuk dan keluar, kemudian pecahan atau dari masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan jenazah ini, korban ini langsung meninggal dunia atau meninggal dengan cepat. Terus sudden death lah, ya, sudden death gitu. Jadi cepat sekali karena masuk langsung. Itu yang bisa kami sampaikan penyebab kematian. Jadi karena adanya luka tempel pada pipi kiri dan keluar dari tembus telinga di luar ini sebelah kanan. Dia menyinggung dari mematahkan tulang-tulang dalam di tengkorak di dalam. Itu dari kami Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kombes Pol Dr. Romi. Selanjutnya ada satu hal yang menarik yang dari peristiwa ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan hasil proses penyelidikan dan pendalaman kita terhadap kejadian tersebut. Untuk itu kami perkenankan Kasatgas Gakum untuk menyampaikan apa hasil daripada proses penyelidikan. Terima kasih. Perlu disampaikan setelah terjadinya kejadian penembakan tersebut, kita langsung melakukan penyelidikan, ya, melakukan interview, pemeriksaan, juga memantau juga dalam media sosial mungkin yang beredar di masyarakat. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut,
Sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKP Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga, ya, di mana dalam pengakuan dalam pantau media sosial dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobat, Kodak 16 Yokimo. Namun demikian terkait hubungan dengan Elgus Kobat masih akan kita dalami lagi, karena sesaat setelah kejadian yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan rilis. Begitu juga dengan Elgus Kobat juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat MAP yang sudah terbakar, dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKP Bakusip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sementara itu dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Komandan, izin yang soal sarung itu tadi, soal luka pada korban ya, itu satu tembakan saja atau lebih dari satu tembakan? Terus apakah selain ditembak ada pukulan dari pelaku? Terus setelah dia di berapa lama setelah kondisi dia ditembak itu terus dinyatakan meninggal dunia? Ya, izin saya menjelaskan di sini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada luka jejas benturan dengan benda tumpul ya pada kepala dahi sebelah kanan. Jadi di sini ya, sebelah kanan sini ya. Jadi kemungkinan dia ini dipukul dulu, setelah dia tidak sadar. Ini hanya satu yang kita tahu tembakannya di sini yang ditemukan. Kemudian titik keluarnya di telinga sini, daerah telinga ini. Itu luka masuk lain tidak ada. Jadi kenapa kita bisa melihat itu luka tempel? Karena di sekitar leher ini ada bercak mesiu. Jadi jelas sekali langsung keluar dari telinga itu. Menyatakan meninggal dunia itu berapa lama waktunya? Kalau meninggal belum berapa lama, karena kita belum bisa perkiraan. Yang jelas pada saat dia masuk ini, dia dari hasil rongsen itu sudah merusak struktur tulang dasar tengkorak. Jadi itu bisa sangat cepat begitu. Pak, ini bulan untuk itu motifnya apa? Belum diketahui, tapi dari hasil rilis mereka menyampaikan ancaman-ancaman teror terkait dengan pesawat-pesawat yang masuk ke daerah-daerah terpencil di wilayah mereka. Sementara dari motif hanya dari informasi pernyataan ancaman yang beredar dilakukan oleh mereka. Benarkah daerah itu merupakan daerah mereka? Daerah itu daerah baru yang kita kelompok baru yang ada kelompok yang daerah yang tidak pernah ada kejadian. Komandan, kan ada 7 penumpang nih. Nah, 7 penumpang itu ada di mana? Kita belum sampai ke sana. Yang baru sampai ke sana tuh hanya anggota TNI yang melakukan evakuasi tadi pagi. Jadi kami juga belum bisa komunikasi atau berhubungan dengan anggota TNI terkait dengan lokasi yang di sana. Yang lain? Dan di lokasi tersebut ada anggota tidak? Masih ada aparat tidak? Tidak ada. Itu lapangan terbang perintis, ya, hanya tanah. Bukan ada aspal atau cor, beton, semen, nggak ada. Mungkin Satgas selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan? Langkah selanjutnya kita pasti akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut, ya, terkait dengan proses olah TKP dan lain-lain. Pastinya akan kita
lakukan untuk melengkapi berkas perkara nanti, untuk membuat terang kejadian ini. Lanjut, mungkin ada yang lain? Dari hasil penyelidikan awal, aksi KKP ini sudah ada berapa orang yang melakukan aksi pembakaran ini? Kalau dari hasil penyelidikan kita, sementara 6 orang yang kita ketahui, ya. Sementara kalau dari gambar dari hasil dari profil ada 15 orang yang diketahui melakukan aksi tersebut. Itu bersenjata semua itu? Tidak. Mungkin jenis senjata yang dikenali. Nanti kita akan dalami lagi. Untuk jenis peluru bisa diketahui Pak? Tembus. Diameter. Tembus. Kalau dari Karena pelurunya tembus, kita tidak bisa temukan proyektilnya. Mungkin jenis besar atau pistol menanjak. kira-kira diameter lukanya itu 9 mili. Diameter keliling. Ya, jadi diameter luka masuknya itu 9 mili. Mungkin ini Forensik. terkait apa pihak yang klaim pelaku ini menyatakan bahwa maskapai AMA ini kan mengikuti para TNI Polri. Saya pastikan itu adalah bentuk provokasi atau propaganda mereka. Kita sudah komunikasi dengan pihak AMA, bahwasannya tadi juga ketemu dengan pastor dari pimpinan PT AMA ini, Uskup Jayapura. Beliau menyampaikan AMA telah melayani kegiatan misi ini sudah 67 tahun dan baru ini kejadian. Sudah 67 tahun dan baru ini terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan seperti ini. Jadi murni PT AMA ini melaksanakan kegiatan misi untuk agama, untuk gereja-gereja. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyampaikan duka cita atas meninggalnya pilot PT AMA Air, sekaligus menegaskan komitmen Korps TNI HBMA dalam menjaga keamanan wilayah. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya pilot PT AMA Air. Korps TNI HBMA berkomitmen mendukung proses evakuasi, menjaga keamanan wilayah, serta membantu penegakan hukum. Tim patroli juga terus melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap para pelaku. Kami akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait agar keamanan masyarakat dan pelayanan penerbangan perintis di Papua tetap terjaga, ujar Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna. Komando Operasi TNI HBMA akan terus berkoordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam proses penanganan lanjutan, termasuk pengamanan wilayah, pendalaman kronologi kejadian, serta operasi pengejaran terhadap para pelaku guna menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Yahukimo dan wilayah sekitarnya. Sungguh menyedihkan, pesawat AMA milik keuskupan di tanah Papua dibakar oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tapi lebih menyedihkan lagi, pilot pesawat itu dibunuh. Padahal pilot itu tidak bersalah. Dia datang untuk melayani masyarakat Papua lewat tugasnya sebagai pilot. Tetapi sekarang dia dibunuh dengan kejam. Luar biasa menyedihkan. Kami mengecam tindakan brutal dari KKB itu. Semoga di Papua ini ada damai, bukan kekerasan. Semoga di Papua ini ada pengampunan, bukan balas dendam. Semoga kita umat Katolik di Papua ini, kita hadir untuk membawa damai, membawa sukacita, bukan terlibat dalam berbagai kekerasan-kekerasan yang akhirnya bukan menciptakan damai, tetapi menciptakan konflik di mana-mana.
Sedihlah kita, tetapi kita berdoa, pasti Tuhan akan membalas jasa dari pilot yang berkeluarga Amerika. Turut bersedih juga bersama dengan keluarga, istri dan anak yang ditinggalkan. Semoga mereka tetap dalam hidup damai dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Atas kejadian ini yang telah terbukti merebut nyawa mereka yang tidak bersalah, mereka yang tidak berdosa, yang sebenarnya sedang melaksanakan tugas dari Tuhan untuk melayani umat di daerah-daerah terpencil. Kita sudah menyaksikan bersama-sama press release dari OPM, pimpinan Elis Kobak, yang mengaku sebagai penanggung jawab serangan brutal dan tidak berperik manusiaan ini. Untuk itu, atas duka yang mendalam ini, kami seluruh prajurit yang bertugas di Papua akan melanjutkan tugas menjaga dan mengamankan tanah Papua ini agar segera bisa aman, damai, dan bisa sejahtera.